Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawancara sebelum kita praktik wawancara itu sendiri. Jadi di sini akan ada informasi terkait wawancara itu apa dan juga bagaimana kita melakukan wawancara yang baik dan juga benar. Silakan bagi teman-teman disimak dengan baik. Mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku catatannya. Ya, wawancara itu sendiri apa sih? Jadi, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Insya Allah terkait narasumber, teman-teman semua sudah mengetahui ya untuk narasumber itu sendiri karena sudah pernah ditugaskan pada kesempatan sebelumnya. Nah, wawancara merupakan percakapan di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Pada umumnya wawancara dilakukan antara percakapan satu lawan satu. Ya, satu orang bertindak sebagai pewawancara dan satu orang yang lain berperan sebagai orang yang diwawancarai. Nah, tujuan wawancara sendiri itu apa? Jadi, tujuan yang paling umum dan paling utama adalah untuk mendapatkan atau memperoleh informasi. Biasanya, pewawancara akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Dan keduanya berbicara secara bergiliran. Jadi ketika si pewawancara bertanya, yang diwawancarai akan menjawab. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi ada timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Jadi secara bergiliran untuk tanya jawab seperti itu. Ya, kita refresh lagi teman-teman. Jadi orang yang memberikan informasi atau yang kita sebut sebagai sumber informasi, kita sebutnya adalah narasumber. Jadi wawancara ini biasanya melibatkan transfer informasi, pertukaran informasi, atau penerimaan informasi dari orang yang diwawancarai kepada orang yang bertanya atau si pewawancara. Seperti tadi di awal disampaikan bahwa tujuan wawancara sendiri adalah untuk memperoleh informasi. Nah, informasi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mendengarkan atau membaca sebagai bahan atau data. Nah, manfaat informasi bisa sebagai tugas sekolah, diskusi, hingga updatean terkini gitu atau berita terkini, baik itu melalui media sosial ataupun media massa. Nah, jadi hasil dari wawancara oleh pewawancara itu sendiri biasanya dimuat di media-media tertentu, misalnya di koran, di majalah, berita yang ada di televisi, kemudian di media online, dan juga di sosial media misalnya. Nah, yang paling sering melakukan wawancara adalah yang memiliki profesi sebagai wartawan. Di sini siapa nih cita-cita teman-teman untuk menjadi wartawan? Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang tercapai dengan usaha dan juga doa, amin. Nah, wartawan dituntut pandai memilih narasumber yang tepat untuk mendapatkan informasi akurat, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, reporter ini atau wartawan ini diminta untuk mencari informasi tentang cara memelihara tanaman, sehingga otomatis wartawan ini akan mencari narasumber yang ahli di bidangnya begitu. Misalnya ahli dalam merawat tanaman, misalnya juga memang punya latar belakang hobi berkebun atau memang bekerja di bidang perkebunan misalnya. Jadi wartawan akan mencari narasumber yang memang berkesinambungan dengan tujuan didapatkannya informasi untuk diberikan kepada konsumen. Konsumennya itu kita
yang sedang mencari informasi, misalnya tentang cara memelihara tanaman. Bisa diposting dalam media sosial ataupun di media massa lainnya yang akan difasilitasi atau hasil dari transfer informasi oleh wartawan. Nah, walaupun memang umumnya adalah yang melakukan wawancara disebut sebagai wartawan, tapi bisa tidak ya kalau kita sebagai siswa misalnya, sebagai pelajar melakukan wawancara? Tentu saja bisa. Untuk apa? Untuk kebutuhan itu tadi, memperoleh informasi. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah bentuk wawancara. Jadi di sini ada beberapa bentuk wawancara. Wawancara berita ini yang biasa kita temukan misalnya di berita-berita televisi, di koran dan lain sebagainya. Ada juga wawancara yang memang butuh mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Yang ini biasanya untuk memenuhi konten. Biasanya ada di majalah. Kebutuhan majalah ingin mengangkat tema apa. Nah, biasanya pewawancara sudah mempersiapkan tema dan sudah mempersiapkan pertanyaan untuk memenuhi target tema pada majalah tersebut. Kemudian ada juga wawancara telepon, yaitu wawancara melalui telepon. Biasanya hal ini dibatasi oleh waktu dan juga jarak seperti itu, sehingga untuk lebih efektif bisa wawancara melalui telepon. Kemudian ada juga wawancara pribadi, ada juga wawancara dengan banyak orang. Biasanya ini targetnya adalah komunitas. Kemudian wawancara mendesak atau mendadak, biasanya ini terjadi ketika ada momen-momen yang terkini terjadi, begitu baru saja terjadi, misalnya baru saja terjadi kecelakaan di Tol Jagorawi. Nah, itu langsung yang diwawancari adalah yang berada di lokasi gitu, secara mendadak, secara tiba-tiba ataupun mendesak. Selanjutnya ada juga wawancara kelompok yang kurang lebih tidak beda jauh dengan wawancara dengan banyak orang atau dengan komunitas begitu. Selanjutnya adalah tahapan wawancara. Tahapan wawancara ada 3. Pertama, tahapan persiapan, pelaksanaan. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah tahap pelaporan wawancara agar lebih mudah informasinya diterima oleh para pencari informasi. Kita masuk ke dalam tahap persiapan. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah fisik dan mental, yaitu adalah kesehatan kita. Kita diusahakan dalam kondisi fit, baik itu secara fisik maupun secara psikis kita, supaya misalnya tidak grogi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan daftar pertanyaan, baik itu yang memang perlu persiapan dari jauh-jauh hari atau memang kebutuhan wawancara mendesak. Kemudian jangan lupa untuk membuat janji dengan orang-orang yang memang akan kita wawancarai, karena hal ini akan disesuaikan dengan kesediaan waktu narasumber dan juga estimasi lokasi misalnya. Nah, ini yang juga sangat penting untuk teman-teman siapkan, yakni alat tulis dan alat rekam. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah memperoleh informasi ketika sedang bertanya kepada narasumber, segera tulis di notes dan juga bisa direkam menggunakan handphone ataupun alat rekam lainnya. Nah, berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Ketika sudah mulai nih hari H, kita kemudian wawancara dengan narasumber, diusahakan kita datang tepat waktu. Kemudian diharapkan penampilan kita juga penampilan yang baik seperti itu, agar kita itu sebagai bentuk kita menghargai diri kita sendiri, juga sebagai bentuk kita menghargai narasumber. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk kita memperkenalkan diri kepada narasumber dan sampaikan inti permasalahan yang ingin ditanyakan itu apa, tentang apa, ya, agar narasumber bisa menjawab sesuai dengan
apa yang kita tanyakan begitu, tidak keluar topik atau tema. Nah, mulai dengan pertanyaan ringan bagi narasumber, menanyakan kabar misalnya dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu kita langsung menuju ke pertanyaan inti. Kemudian diusahakan dan diupayakan pertanyaan tidak bersifat memojokkan narasumber dan tidak bersifat menggurui, karena sebetulnya yang membutuhkan informasi adalah kita. Nah, selanjutnya kita bisa mendengarkan dengan baik jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Bila narasumber menjawab pertanyaan tetapi keluar dari topik yang dibicarakan, kita bisa sesekali menyela. Nah, ketika kita menanyakan suatu hal kepada narasumber, kemudian narasumber menjawab pertanyaan yang baru saja kita tanyakan, kemudian kita terbesit pertanyaan dari jawaban narasumber itu sendiri yang baru saja dijawab, itu silakan ditanyakan saja. Jadi jangan perlu ragu untuk bertanya pertanyaan baru di luar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah seluruh pertanyaan diajukan, beri kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Nah, selesai wawancara, jangan lupa untuk kita menyampaikan terima kasih kepada narasumber, karena beliau-beliau, para narasumber sudah meluangkan waktu ya untuk kita, untuk sharing informasi kepada kita. Selanjutnya adalah tahap pelaporan. Nah, pada tahap ini, tahap akhir, yakni kita dapat menuangkan informasi-informasi dari narasumber, ya, kita rangkum, kemudian kita lampirkan dalam bentuk laporan dengan kalimat yang mudah dibaca, dengan bahasa yang mudah diterima oleh banyak orang. Jadi informasi yang disampaikan akan sangat informatif sekali bagi orang-orang yang mendengarkan misalnya, ataupun orang-orang yang membacanya. Kemudian jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Jadi, hasil wawancara itu murni dari tanya jawab dengan narasumber. Kemudian untuk memenuhi atau mencapai bacaan yang lebih baik lagi, kita bisa menambah data yang kita cari di sumber bacaan lainnya untuk menunjang apa yang disampaikan oleh narasumber misalnya. Dan kemudian yang terakhir, jaga nama baik narasumber dan bila perlu jaga kerahasiaan identitas narasumber. Apa saja yang kita butuhkan untuk wawancara? Yang pertama, kita butuh untuk menentukan tema atau topik wawancara. Kemudian yang kedua, kita perhatikan fungsi penggunaan kata tanya seperti apa, mengapa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menyusun pertanyaan wawancara. Seperti berikut ini ya, ada beberapa rumusan pertanyaan wawancara terdiri dari 6 pertanyaan, 6 kata tanya ya, berasal dari 6 kata tanya, mulai dari apa adalah apa yang terjadi, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, selanjutnya adalah mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat pada peristiwa tersebut, selanjutnya adalah di mana lokasi kejadian, dan yang terakhir adalah bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, untuk wawancara ini sendiri bisa kita aplikasikan untuk banyak sekali tema. Tidak hanya pada peristiwa-peristiwa besar, tapi bisa juga untuk kita aplikasikan pada keseharian kita yang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari.
Seperti aktivitas wawancara berikut ini ya, bisa teman-teman simak terlebih dahulu. Pagi semuanya, hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo Pak Kale. Halo juga, apa kabar? Baik Pak, Pak Kale apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Boleh. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman melati, ada singkong, ada pohon daun Afrika dan banyak lagi Pak. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman? Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman yang dekat di sini, ada dekat Ragunan. Bagaimana cara menanam yang baik? Cara menanam baik yaitu kita harus membuat medianya, yaitu beli potnya, lalu kita isi tanah, kita beri pupuk, lalu kita tanam bibit tersebut dan disiram. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Menyiram tanaman yang baik itu pagi hari, kira-kira ya jam 7 sampai jam 10 pagi, sambil tanaman itu dijemur kena matahari yang baik. Oke, sekarang siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kalau di rumah biasanya bertanggung jawab itu ya sebenarnya siapa aja bisa, anak-anak juga bisa, ibu juga bisa. Itu untuk melatih tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan sendiri. Iya. Jadi kita harus merawat. Mengapa kita harus menanam tanaman? Ya, menanam tanaman itu wujud dari seperti kasih sayang terhadap sesama, agar rumah kita jadi lebih indah, membuat oksigen menjadi bersih untuk menyerap karbon dioksida agar lebih fresh udaranya di sekitar rumah kita. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan berikut ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Salah satu contohnya adalah wawancara perihal tanaman atau cara menanam dengan baik atau cara memelihara tanaman dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk belajar kali ini tentang wawancara, baru mengenai informasi wawancara itu sendiri. Untuk praktiknya nanti bisa kita coba pada tugas berikutnya. Ya, sampai sini dulu saja dari Bu Sara. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Apabila masih belum paham, silahkan diputar kembali videonya. Dan apabila masih belum paham juga, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.